Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Al-Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan tentang register memori ya, register dan memori. Materinya yang pertama itu ada register. Register adalah sebagian kecil memori komputer yang dipakai untuk tempat penampungan data. Kemudian yang kedua itu ada memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk pengguna langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Yang ketiga itu RAM. RAM adalah suatu hardware yang ada di dalam komputer sebagai tempat penyimpanan data sementara, memori, dan berbagai instruksi program. Kepanjangan dari RAM itu Random Access Memory. Selanjutnya register. Pengertian register, kita lihat di sini pengertian. Ini dia pengertian register. Register adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi, yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Umumnya, nilai-nilai yang umum digunakan adalah nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu. Istilah register saat ini dapat menunjukkan kepada kumpulan register yang dapat diindeks secara langsung untuk melakukan output atau input terhadap sebuah instruksi yang didefinisikan oleh set instruksi. Nah, sebagai contoh, set instruksi Intel x86 mendefinisikan sekumpulan 8 buah register dengan ukuran 32 bit. Tetapi, CPU yang mengimplementasikan set instruksi x86 dapat mengandung lebih dari 8 register 32 bit. Nah, register itu dibagi menjadi beberapa kelas. Nah, yang pertama itu register data. Digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bilangan bulat atau integer. Yang kedua itu registrasi alamat. Digunakan untuk menyimpan alamat-alamat memori dan juga untuk mengakses memori. Selanjutnya register general purpose digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. Selanjutnya ada register floating point digunakan untuk menyimpan angka-angka bilangan titik mengambang atau floating point. Register konstanta, constant register, yang digunakan untuk menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca atau bersifat read only, semacam pi, null, true, false, dan lainnya. Kemudian register vektor digunakan untuk menyimpan hasil prosesan vektor yang dilakukan oleh prosesor SIMD. Kemudian ada register special purpose yang dapat digunakan untuk menyimpan data internal prosesor seperti halnya instruction pointer, stack pointer, dan status register. Nah, ini yang selanjutnya ada register yang spesifik terhadap model mesin. Nah, selanjutnya ada memori. Pengertian memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer. Kata memori sinonim dengan penyimpanan utama atau memori utama, atau biasa disebut dengan store. Ini memori modern diimplementasikan sebagai memori semikonduktor, di mana disimpan dalam sel memori yang dibangun dari transistor, MOS, dan komponen lainnya dalam sebuah sirkuit terpadu
Ada dua jenis memori semikonduktor, yaitu volatil dan non-volatil. Contoh memori volatil adalah DRAM yang digunakan untuk menyimpan penyimpanan utama, dan SRAM digunakan untuk change CPU. Contoh memori yang non-volatilnya adalah memori flash dan memori ROM. PROM, EPROM, EEPROM. Ini juga sebagian besar memori semikonduktor dibagi menjadi sel memori. Masing-masing penyimpanan itu 1 bit atau 0 atau 1. Organisasi memori flash termasuk sel yang mengandung 1 bit dan sel multilevel yang menyimpan beberapa bit per sel. Sel memori dikelompokkan menjadi kata-kata dengan panjang kata tetap, misalnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64, atau 128 bit. Nah, setiap kata dapat diakses dengan alamat biner N per bit, sehingga kemungkinan untuk menyimpan 2 pangkat N kata dalam memori. Kemudian yang ketiga ada RAM. Pengertian RAM. RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Ini jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatil, yaitu dapat hilang jika komputer itu mati atau catur dayanya itu mati, maka filenya akan hilang. Nah, fungsi RAM di sini ada yang pertama itu membaca data, yang kedua penyimpanan sementara, yang ketiga itu membantu performa grafis dan pengolahan data. Nah, jenis-jenis RAM di sini ada DRAM yang merupakan semikonduktor yang memerlukan kapasitor, kemudian SDRAM, jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock sistem dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Ini cocok untuk sistem bus yang memiliki kecepatan 100 MHz. Yang ketiga ada RDRAM, memiliki kecepatan sangat tinggi. Pertama kali digunakan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4. Slot memori RDRAM ini adalah 184 pin. Bentuk RDRAM adalah Read Line Memory Module (RIMM). Kecepatannya itu hingga 800 MHz. Nah, selanjutnya ada SRAM. Ini tidak memerlukan kapasitor dia. Tidak memerlukan kapasitor, tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga lebih cepat. Namun kelemahannya itu di biaya produksinya mahal dan kapasitasnya itu kecil. Yang terakhir itu ada EDORAM. Nah, kemampuan lebih cepat membacanya itu memiliki slot 72 pin dan memiliki kecepatan lebih dari 66 MHz. Selanjutnya ada FPM DRAM, bentuk asli dari DRAM. Nah, ini untuk CSL2 mendekati 176 MB. Dia bekerja tentang frekuensinya itu 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses time sekitar 50 ns. Yang terakhir ada contoh proses penyimpanan memori pada register. Pengertian RAM. Nah, pengertiannya
Oke, register adalah unit yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyimpan semua perintah dan instruksi yang dibutuhkan oleh CPU untuk proses eksekusi yang sedang berlangsung. Sementara, memori berada di luar CPU yang juga digunakan untuk tujuan menyimpan instruksi yang diperlukan register pada saat proses. Nah, MDR atau Memory Data Register setengah dari antarmuka minimal antara mikroprogram dan penyimpanan komputer. Setengah lainnya adalah alamat memori mendaftar. Nah, antara muka memori yang jauh lebih kompleks ada, tapi ini ada yang paling sederhana yang dapat bekerja. MDR berisi nilai data yang diambil atau disimpan. Kita mungkin tergoda untuk mengatakan bahwa MDR harus W per bit lebar, di mana W adalah ukuran sel. Namun, pada kebanyakan komputer ukuran sel hanya 8 bit dan sebagian besar nilai data yang menempati beberapa sel. Jadi ukuran MDR biasanya kelipatan dari 8. Nilai-nilai khas yang lebar MDR itu ada di 32 bit dan 64 bit. Yang ada akan memungkinkan kita untuk mengambil dalam satu langkah baik integer ataupun nilai real. Proses kerja MDR-nya, ini penyimpanan data ke dalam memori dilakukan secara menunjuk lokasi memori tempat data akan disimpan. Lalu, data yang akan disimpan dimasukkan ke MDR untuk disampaikan ke lokasi itu. Misalnya data itu akan disimpan pada lokasi 502, maka pertama yang dilakukan adalah mengisi register serbaguna R0 dengan angka 502. Pindahkan isi register serbaguna RO ke MAR, sehingga sekarang MAR akan menuju lokasi memori 502. Nah, ini gambarannya ya. Memori dari MAR, processing unit. Di sini diproses, terus dikontrol unit, dikembalikan lagi hingga akhirnya ke MDR di sini. Oke. Selanjutnya saya akan membuat contohnya di EMU 8086. Nah, di sini saya udah menuliskan program move AX, 7 dan move BX, 2. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah penambahan ya. Kalau penambahan itu dituliskan dengan add, add. Nah, jadi itu nanti AX ditambah BX. Kita jalankan di EMU-nya. Nah, di sini ya. Sudah terlihat, kita lihat single step. Nah, di sini AX-nya itu kan kita taruh 7 ya. Nah, di L-nya sini udah masuk 7. Berarti benar. Kemudian di BX-nya sini kita kasih angka 2. Nah, BX di sini 2. Benar, udah tertuju. Kemudian dijumlahkan. Nah, dijumlahkan di AX, kolom L sini, hasilnya 9. Benar nggak 9? 7 tambah 2, 9. Berarti benar. Nah, untuk melihat memorinya ada di sini. Nah, ini memori yang tersimpannya. Coba kita pakai kalkulator di sini. Kan AX 7 ditambah BX 2, hasilnya 9. Nah, 9 hasilnya berarti dijalankan di EMU sini tadi benar. Nah, 9 hasilnya. Kemudian saya akan mencoba yang pengurangan. Kalau pengurangan ini add-nya itu diganti jadi sub. Nah, sub itu pengurangan. Jadi nanti AX dikurang BX. Kalau pakai kalkulator, AX dikurang BX. Nah, kita pakai kalkulator, AX 7 dikurang BX 2 sama dengan 5 ya, hasilnya 7 kurang 2, 5.
kalkulator. Oke, kita emu. Nah, ini kita jalankan di single stepnya. Yang pertama itu AX17 nilainya. Kemudian BX-nya tersimpan di L ini 2, 2. Nah, kemudian dikurang. Nah, hasil pengurangannya itu disimpan di AX ini. 0,5. Nah, sama untuk melihat memorinya tuh di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.